Nah, selanjutnya, nah ini ya, mengapa ada bisnis internasional? Nah, sini ya. Nah, mengapa? Pertama, masih ingat ada teori comparative advantage. Jadi eh, keunggulan komparatif antara suatu negara dengan negara lain itu berbeda. Misalnya di seluruh negara butuh apa ya ini minyak ya, minyak bahan bakar. Tetapi tidak semua negara memiliki sumber daya minyak, dan banyaknya itu di wilayah-wilayah Timur Tengah ya, kayak di Arab ya, di Uni Emirat ini ya. Sementara di wilayah-wilayah Timur Tengah tadi itu kebanyakan gersang ya, untuk tanaman-tanaman kayak sayuran, buah-buahan itu hanya sedikit sekali macamnya di sana. Seperti anggur, apel itu kurang begitu cocok, dan luar biasa banyak itu di wilayah daerah yang beriklim tropis, salah satunya di Indonesia. Nah, di sini akan terjadi beberapa keunggulan komparatif yang saling tukar, saling barter, saling menjual dan membeli karena ada kebutuhan tadi ya. Nah, walhasil seperti yang kita lihat, kalau Anda melakukan naik haji, umroh, itu luar biasa. Di tempat yang gersang, buah-buahan begitu melimpahnya di sana. Sementara kadang-kadang di kita yang wilayahnya tropis, kadang-kadang susah ya buah-buahan. Gitu. Ini akibat adanya bisnis internasional ya. Gitu. Baliknya juga kurma, kalau ditanam di kita ini kurang begitu bagus ya, walaupun mungkin ada yang berbuah ya, tetapi kan tidak sebagus kalau ditanam di wilayah Arab Saudi ya. Nah, bagi teman-teman kita karena mayoritas muslim dan menginginkan beberapa produk tadi kurma, entah itu sebagai buah tangan, oleh-oleh, atau memang benar senang gitu ya. Nah, ini ada demand, permintaan produk akan kurma. Nah, disinilah saling ada keunggulan komparatif ya, komparatif. Termasuk juga mungkin di beberapa daerah ada yang membutuhkan logam, aluminium, kemudian baja, kemudian bahan-bahan baku yang lainnya. Disinilah terjadi bisnis internasional. Nah, Indonesia dianggap beberapa negara itu sebagai konsumen yang luar biasa potensial. Yang pertama, dari jumlah penduduk yang luar biasa banyak, kemudian juga dari daya beli, kemudian yang lain-lainnya, sehingga salah satu bidikan dari orang luar, perusahaan multinasional corporation itu adalah salah satunya di otomotif. Coba lihat ya, selain Toyota, Honda, kemudian Daihatsu, banyak juga ya yang mulai masuk ke kita, memperkenalkan produknya dengan beberapa umur. Kenapa? Karena mereka menganggap pasar kita ini luar biasa besar. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, apakah mau mendiamkan peluang ini diambil orang lain? Kita hanya sebagai konsumen, atau kita mulai berpikir, tapi data bisa nyeuna, apakah kita kalaupun tidak bisa apa seperti yang dilakukan oleh PT Inka, dia itu mengkloning ilmu dari Cina ya. Jadi dia pakai tenaga kerja Cina ahlinya, tetapi dioplos ku pegawai dari kita misalnya ya, sehingga ada transfer ilmu yang pada akhirnya kita juga harus keluar dari ketergantungan itu. Jangan terus-terusan gitu. Nah, kalau memang terus-terusan ya tenaga ahli banyak di mereka, ya susah juga. Di kita tidak ada memiliki keunggulan komparatif atau value added. Nah, itu salah satu mengapa alasan ada bisnis internasional. Kemudian ketidaksempurnaan pasar. Kadang-kadang produk dari negara kita ini menguasai, misalnya kopi atau yang lainnya ya, sawit, itu menjadi terbesar kedua dunia misalkan. Bulan depan sudah berubah lagi, kita menjadi ke-6, ke-8. Kenapa? Karena kompetitor kita juga tidak sedikit ya. Ada Malaysia, kemudian juga Brazil untuk di kopi. Jadi kita kalau tidak
mempertahankan kualitas, keunggulan yang kita punya, atau keunggulan kita tetap bertahan bagus tetapi mereka lebih punya progres perbaikan kualitas yang lebih cepat lagi. Nah, ini juga harus kita sikapi dengan baik ya dalam bisnis internasional. Yang ketiga, teori siklus produk. Dari di produk itu kan ada fase introduction, grow, kemudian decline, kemudian satu lagi apa saya lupa. Nah, ini kan, jadi siklus produk ini tidak akan selamanya ada di grow ya, ada di puncak, di pertumbuhan terus. Ada kalanya kita juga karena ya itu ada kompetitor. Nah, kalau kita tidak sigap mencermati tentang siklus produk dengan berbagai alternatif, dengan berbagai strategi, kemudian dengan cara bagaimana penyelesaian dari semua ini, ya kita bisa ditinggalkan konsumen ya gitu. Nah, kenapa ini dipelajari? Untuk tindakan preventif, pencegahan preventif supaya usaha kita ini paling tidak kalaupun terjadi kita sudah lebih waspada, kita lebih sigap, kita lebih punya cara untuk mempersiapkan menyelesaikannya gitu ya.